Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Pesan Tuhan minggu ini tentang apa Bapak Ibu? Jangan permalukan dirimu karena Tuhan tidak pernah mempermalukanmu. 1 Samuel 17 ayat yang 10, 11 dan 26. Ayat yang 10 demikian firman Tuhan. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Yang 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat yang ke-26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Nah, ini menjadi perenungan bagi setiap kita Bapak Ibu, termasuk saya. Akan ada banyak hal yang akan kita hadapi Bapak Ibu. Akan ada banyak hal-hal orang percaya yang akan dihadapi di tengah situasi yang tidak memungkinkan ini. Karena gini Bapak Ibu, akan ada banyak pihak-pihak musuh yang berusaha untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Ini kerjaan dia. Ini kerjaan mereka. Dia mau menjatuhkan orang percaya dengan berbagai cara. Ini yang harus kita sama-sama waspadai. Kita benar-benar harus pasang pagar betis yang kuat. Jangan sampai gini, ada celah dan iblis masuk dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena permainan daripada si musuh itu bukan cantik Bapak Ibu, tapi licik. Permainan iblis itu licik. Nah, banyak yang menjebak ini, banyak yang menjebak kehidupan orang-orang percaya kalau kita tidak benar-benar menangkap dan menghidupi setiap pesan Tuhan yang datang dalam setiap kita. Nah, pentingnya gini, kita menangkap, menghidupi setiap pesan, apa yang kita dapat, apa yang kita terima daripada Tuhan. Jangan permalukan dirimu karena Tuhan tidak pernah mempermalukanmu. Jelas Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap kita, orang-orang percaya. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 3 ayat yang keempat Bapak Ibu. Di sana dikatakan apa? Mazmur 3 ayat yang keempat. Tetapi engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Jelas dikatakan adalah Tuhan perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Nah, di sini kata mengangkat dalam bahasa aslinya itu membuat tempat yang tinggi, membesarkan, memulihkan. Nah, kita percaya gini ya, di saat dunia atau iblis memaksa kita untuk menunduk karena malu, karena diolok-olok, karena dianggap biasa, karena diremehkan. Tetapi gini, Tuhan sedang mengangkat dagu kita. Tuhan sedang mengangkat kepala kita dan meminta kita gini untuk terus melihat Dia. Untuk terus menatap Dia, mengangkat setiap kepala kita tertuju kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Supaya orang percaya tidak terdistrak. Supaya orang percaya tidak teralih fokusnya. Supaya orang percaya tidak tertipu oleh muslihat iblis yang begitu licik. Bukan cantik, tetapi licik.
Dunia mengintimidasi dengan apa Bapak Ibu? Dunia mengintimidasi lewat kegagalan. Dunia mengintimidasi lewat status sosial. Dunia mengintimidasi lewat penampilan. Ada berapa banyak orang-orang yang jatuh di penampilan karena hanya ingin tampil dilihat orang secara glamor mungkin. Orang jatuh diintimidasi secara dunia. Kalau kita buka dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10, jelas di sana dikatakan apa? Iblis sebagai pendakwa. Iblis sebagai pendakwa, tujuannya apa? Ngapain iblis mendakwa setiap orang-orang percaya? Ternyata gini kan, supaya membuat orang percaya merasa begitu kotor. Supaya orang percaya merasa tidak layak. Saya nggak layak melayani. Saya tidak layak. Sehingga ketika intimidasi datang, kalau tidak diresponi dengan benar dan kita tidak tolak, maka yang akan terjadi apa? Lambat laun kita akan menjauh dari hadirat Tuhan. Makanya jangan gini apa, ketika kita menerima dakwaan iblis, hal-hal yang mengintimidasi kita, jangan kita biarkan. Nanti saya akan masuk poin. Nah, lalu apa lagi Bapak Ibu? Tentang penghakiman diri. Nah, ini yang sering kali terjadi pada setiap anak-anak Tuhan. Ada penghakiman diri. Mempermalukan diri dengan terus menerus tentang apa? Masa lalunya. Yang sebenarnya gini, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah ampuni, tetapi iblis berusaha mengingat-ingat kembali dengan penghakiman. Mengulang-ulang kembali masa-masa lalu dan diangkat lagi kepada poin yang utama bagi si iblis itu. Penghakiman diri. Nah, yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu. Melalui pesannya ini Tuhan ingin atau Tuhan sedang memperingatkan orang percaya agar bertindak hati-hati dalam menghadapi berbagai keadaan. Berbagai keadaan Bapak Ibu. Dan berespon benar dalam hal apapun, termasuk ketika merasa sedang dipermalukan oleh si jahat. Sebab ketika orang percaya memberikan respon-respon yang salah, sesungguhnya ia sedang memermalukan dirinya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa selengkapnya bisa lihat di warta atau di YouTube Bapak Ibu ya. Nah, sekarang beberapa hal yang harus dimiliki oleh orang percaya ketika menghadapi Goliat-Goliat dalam kehidupannya agar tidak menjadi bahan tertawan musuh, diantaranya adalah yang pertama 1 Samuel 17 ayat yang ke-23. Firman Tuhan dikatakan, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Poin yang pertama, berhenti setuju dengan pihak musuh. Berhenti setuju dengan pihak musuh. Apa itu? Nah, di ayat terakhir dikatakan apa? Ia mengucapkan kata-kata tadi juga. Kata-kata dalam bahasa aslinya itu bualan Bapak Ibu. Ada bualan-bualan yang dilontarkan. Nah, sekarang apa yang didengar Daud? Goliat menantang tentara Israel untuk apa? Mengirim satu orang melawan dia. Itu yang didengar Daud. Lalu apa lagi? Goliat menghina dan mengejek bangsa Israel. Apalagi yang Daud dengar?
Goliat berkata bahwa jika ada orang Israel yang bisa mengalahkannya, maka orang Filistin akan menjadi hamba Israel. Nah, intinya apa? Intinya apa yang didengar Daud? Daud mendengar kata-kata penghinaan terhadap Israel dan terhadap Allah Israel. Ini yang Daud dengar. Dia menghina Allahku nih. Dia menghina Allah Israel. Nah, kita tahu kan, ketika Daud mendengar ini, ternyata Daud nggak diam aja. Ketika ada penghinaan ini kepada Allahnya, kepada bangsa Israel, Daud tidak tinggal diam. Nanti kita lihat. Apa yang Daud katakan? Nah, berhenti setuju Bapak Ibu. Berhenti setuju dengan musuh itu merupakan langkah yang sangat penting. Sangat penting agar kita tidak mempermalukan diri sendiri. Berhenti setuju. Nah, di dalam peperangan rohani, kekalahan itu seringkali dimulai gini. Bukan pada saat musuh menyerang, tetapi kekalahan terjadi ketika kita mengamini. Ketika kita menyetujui apa yang musuh katakan tentang pribadi kita. Apa yang musuh katakan tentang kita. Kita amini. Nah, maksud amin bukan amin, bukan gitu Bapak Ibu. Tetapi kata amin gini bukan secara lisan, tetapi hati dan pikiran kita menerima kebohongan itu sebagai kebenaran. Kita tidak ada penolakan dalam perkataan kita. Tidak ada penolakan dalam hati kita apa yang diintimidasi oleh si iblis. Perkataan yang disampaikan oleh si iblis, kita diam aja. Kita tidak berusaha untuk menolak, kita tidak berusaha untuk berhenti. Stop. Contoh. Tuhan, sepertinya sudah tidak mengasihi saya lagi. Saya doa, kok tidak ada jawabannya. Tuhan, ketika saya sakit, kok saya tidak kunjung sembuh. Padahal firman Tuhan jelaskan di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39 bahwa Tuhan itu penuh kasih dan Dia tidak berubah. Itu firman-Nya. Mungkin ketika kita mengalami situasi dan kita berkata, mulut kita berkata, Tuhan tidak mengasihi saya lagi. Kita harus berani berkata gini. Firman Tuhan berkata bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Contoh. Orang berkata, wah keluargamu tidak akan pernah berubah nih. Kamu akan selalu bermasalah seperti orang tuamu. Nah, contoh bentuk pengaminannya gimana Bapak Ibu? Tidak berucap amin, tapi gini, ya memang nasib saya begini. Memang saya udah gini. Saya tidak akan pernah bisa. Nah, itu artinya amin, mengiyakan, menyetujui apa yang menjadi intimidasi iblis dalam setiap kita. Ketika kita menyetujui, secara tidak sadar gini, orang tersebut telah atau menandatangani kontrak dengan musuh. Nah, ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Musuh seringkali gini, menempelkan label dalam setiap pribadi orang percaya. Lu tuh gini, kamu gini, kamu gini. Dia senang sekali menempelkan label. Berdasarkan apa? Berdasarkan kegagalan. Mungkin dia melihat kegagalan masa lalu kita.
Dia senang sekali mengungkit-ungkit yang tadi saya katakan awal kan. Kamu penipu, kamu kotor, kamu produk gagal. Dia kreatif, tapi kreatif mengungkit Bapak Ibu. Nah yang notabene-nya gini, sebenarnya kita udah beres di hadapan Tuhan. Kita udah minta ampun, tapi itu diungkit lagi dengan mengintimidasi setiap kita. Berhenti setuju artinya apa? Berani menolak. Berhenti setuju artinya berani menolak. Memakai label yang telah dikatakan oleh si iblis dan berkata, benar, saya pernah gagal. Tetapi kegagalan bukan identitas saya. Identitas saya adalah anak Tuhan yang sudah ditebus. Ada perkataan yang melawan daripada apa yang diintimidasi oleh iblis. Yang pasti gini, firman Tuhan. Makanya penting banget Bapak Ibu. Pembacaan firman Tuhan. Dan itu menjadi rema dalam setiap kita. Makanya keadaan apapun dalam setiap kita. Ketika kita hidup penuh dengan firman Tuhan. Maka rema firman Tuhan itu akan keluar secara otomatis dalam keadaan apapun. Dan firman Tuhan itu akan hidup dalam setiap kita. Nah, berhenti setuju artinya selain berani menolak, berarti memutus percakapan di dalam pikiran. Berhenti setuju berarti memutus percakapan di dalam pikiran. Contohnya apa? Apa kamu yakin Tuhan sayang sama kamu? Lihat buktinya, kamu tidak ada pemulihan. Bisnis kamu semakin berantakan. Nah, memutus percakapan di sini artinya gini, jangan didebat dengan logika manusia. Seringkali logika pikiran manusia itu jalan. Tetapi gini, perkatakan firman Tuhan kembali lagi. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kita mendapat ayat, apa Tuhan benar sayang sama aku? Jelas firman Tuhan dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, sekarang kembali ke Daud Bapak Ibu. Ketika Daud, yang saya katakan tadi, Daud gak diam aja Bapak Ibu. Ayat selanjutnya, ayat 26, apa yang Daud katakan? Ketika Daud mendengar apa yang dikatakan Goliat, apa yang Daud katakan? Ayat yang ke-26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Daud tidak diam saja. Dia tantang. Dia lawan. Dan yang pasti gini. Daud tidak menantang dengan omongan yang kosong Bapak Ibu. Poin yang kedua. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh orang percaya ketika menghadapi Goliat dalam kehidupannya agar tidak menjadi bahan tertawan musuh. Di antaranya yang pertama tadi apa? Berhenti setuju dengan pihak musuh. Nah yang kedua, berjalan dalam otoritas. Nah ini yang Daud lakukan Bapak Ibu. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud berkata bukan dengan omong kosong doang, tetapi dengan otoritas. Dia berjalan dengan otoritas. Nah, kata semesta di sini Bapak Ibu, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, kata semesta alam dalam bahasa aslinya artinya apa? Bala tentara. Keren banget kan? Pasukan
Wow, Tuhan akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ada bala tentara, ada pasukan Allah. Nah, berjalan di dalam otoritas adalah apa? Itu berjalan di dalam kesadaran penuh akan siapa yang berdiri di belakang kita. Ada backingan yang kuat, ada power yang kuat, ada kuasa yang luar biasa di belakang kita. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, Daud pede banget. Daud jalan aja walaupun kecil, dia percaya. Dia berjalan di dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Ada nama Tuhan. Ada Tuhan yang mendekingi dia. Nah, berjalan dalam otoritas berarti dia paham siapa identitasnya, Bapak Ibu. Berjalan dalam otoritas berarti dia paham siapa identitas saya. Siapa nih identitasnya? Identitas kita apa, Bapak Ibu? Ayatnya bisa dicatat ya Bapak Ibu. Identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Itu ada dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Lalu identitas kita apa? Kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Itu ada di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Lalu identitas kita apa? Kita adalah umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Identitas kita apa lagi? Kita adalah terang dunia. Matius 5 ayat yang ke-14. Nah, lalu apa lagi? Nah, ini kita adalah pemenang dalam Kristus. Kita pemenang, lebih dari pemenang. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup mengalahkan kita. Ketika kita gini, terus berjalan dalam kuasa otoritas Tuhan. Itu ada dalam Roma 8 ayat 37. Dan yang pasti, kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Itu ada dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Nah, contohnya gini Bapak Ibu. Ada seorang polisi. Ini pasti Bapak Ibu udah tahu lah. Ada seorang polisi ini kecil. Tetapi polisi ini bisa memberhentikan karena ada sebuah pelanggaran. Truk yang begitu besar, truk tronton. Hanya melambaikan tangan gitu aja truk bisa berhenti. Kenapa? Orang tidak melihat tubuh yang kecil, tetapi orang melihat ada seragam yang dipakai. Orang itu melihat ada lencana yang dipakai. Dan ini mewakilkan apa? Otoritas daripada negara yang dia sandang. Nah, sama Bapak Ibu. Setiap kehidupan kita berjalan di dalam otoritas, berarti kita sadar bahwa kita sedang memakai seragam kerajaan surga. Nah, seharusnya gini, ketika kita memakai seragam kerajaan surga, saat masalah datang, seharusnya kita sama-sama belajar ya. Seharusnya masalah datang, ketika intimidasi datang, kita nggak akan melihat seberapa kecil diri kita. Tetapi yang kita lihat siapa yang mengutus kita. Siapa yang di belakang kita. Siapa yang mendukung kita. Seharusnya kita melihat seberapa besar luar biasanya Tuhan yang menugaskan setiap pribadi kita. Itu kan yang seharusnya kita lihat. Nah, itu berjalan di dalam otoritas. Nah, selanjutnya, berjalan dalam otoritas berarti apa? Berarti sanggup mengubah
keluhan menjadi perintah. Mengubah keluhan menjadi perintah. Contohnya apa? Seperti ini. Tuhan, masalah ini kok sulit sekali ya. Aku gak sanggup Tuhan. Aku takut. Kalau kita bicara tentang otoritas Bapak Ibu, seharusnya gini, kita mengubah keluhan menjadi perintah. Dengan apa? Dengan berkata gini, hai masalah, engkau boleh lebih besar. Tetapi aku datang demi nama Tuhan. Engkau harus tumbang karena Tuhanku lebih besar dari masalahku. Lagu tadi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kita percaya amin. Bahwa setiap kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Nah, ketika badai Bapak Ibu datang, apa yang dilakukan Yesus? Bapak Ibu ingat kan? Ketika badai datang, apa yang dilakukan Yesus? Dia cukup dengan menghardik badai tersebut. Diam, tenanglah. Markus 4 ayat 39. Maka danau itu menjadi tenang. Perkatakan firman, berjalan dengan otoritas, itu keren banget Bapak Ibu. Nah, berjalan dengan otoritas itu bicara tentang apa? Ketegasan dalam mengambil keputusan. Nah, orang yang berjalan dalam otoritas Tuhan, dia selalu tegas dalam setiap mengambil keputusan. Karena dia berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam hikmat Tuhan. Di dalam pewahyuan Tuhan. Contoh, apakah Tuhan mau menolongku? Ketika kita paham otoritas, sudah pasti gini, Tuhan menyertai hidupku. Tuhan tolong aku. Nah, kalau kita lihat, Daud tidak berkata, mungkin aku bisa menang. Mungkin aku bisa menang melawan Goliat. Dia tidak berkata seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-46. Daud berkata apa Bapak Ibu? Dia tegas mengambil suatu keputusan. Dia berkata gini kan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan terjadi apa? Penggal. Terjadi apa? Dibawa tuh kepala si Goliat. Berjalan dalam otoritas. Punya ketegasan dalam mengambil keputusan. Dan dia percaya. Apa yang dia katakan Tuhan menyertai. Ada kuasa yang menyertai. Nah, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu pagi hari ini jangan permalukan dirimu karena Tuhan tidak pernah mempermalukanmu. Hati-hati dalam menghadapi berbagai keadaan Bapak Ibu. Dan miliki gini, kita harus tetap memiliki respon yang benar. Apapun yang kita hadapi. Masalah, kendala, apapun, hal apapun itu. Respon yang benar itu sangat penting. Nah, hal apa yang harus dimiliki oleh orang percaya ketika menghadapi Goliat-Goliat dalam kehidupannya agar tidak menjadi bahan tertawan musuh. Di antaranya adalah yang pertama tadi, berhenti setuju dengan pihak musuh. Yang kedua, berjalan dalam otoritas. Nah, raih kemenangan dan ikuti strateginya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.